20 botol, diantar. Lumayan. Jadi, lo ngapain? 20 botol lagi. Perempuan kayak lo, ngabisin hidup, ngabisin sumber daya, mau punya duit sebanyak apapun, tetap aja mubazir di lo. Setidaknya bikin lo lari-lari naik turun tangga. Lo, kenapa gak bawain ke gue dulu? Gue kan cuma satpam, gue harus nurut sama kapten. Satpam kecil. Lo lucu juga ya? Dia siapa? Saudara. Gue harus pergi sekarang. Selamat datang, Tuan Muda. Baik, semuanya bangun. Ada apa? Bibi Wang, saya harus kembali bekerja. Tuan Muda, akhirnya saya menemukan Anda. Kerja apa? Ayah Anda sakit parah. Beliau menunggu Anda pulang. Ada harta warisan yang sangat besar menanti Anda. Kumohon, Tuan Muda, pulanglah. Dia ngusir gue demi selingkuhannya. Ngusir gue. Dan sekarang lo mau gue balik? Warisan apa? Hah? Siapa yang tahu apa maunya dia? Tuan Muda, apakah yang Anda maksud nyonya kedua? Nyonya kedua? Dia sudah tiada. Ayahmu sekarang terbaring sakit. Dengan cemas menunggu kepulanganmu untuk mewarisi bisnis keluarga. Dia nyuruh gue pergi. Ya gue pergi. Sekarang dia mau gue balik? Gitu aja? Bilangin ke dia, gue gak akan pernah balik. Gak akan pernah. Tuan Muda, akhirnya kami menemukan Anda. Tolong kembali bersama kami. Kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskan kepada Tuan Besar. Bangun. Itu urusan lo, bukan urusan gue. Tuan Muda, kami melihat apa yang Anda alami. Kami melihat semuanya. Kami tahu Anda telah dianiaya. Tapi sekarang Anda harus kembali dan mewarisi bisnis keluarga. Kekayaan 300 miliar. Anda tidak bisa mengabaikan uang sebanyak itu. 300 miliar kenapa? Bisa ganti rugi dia? Bisa ganti rugi dia mati sendirian? Gue kasih tahu ya, gue sekarang baik-baik aja. Setidaknya gue hidup tenang. Gue gak akan balik kecuali dia udah mati. Tapi kerja jadi satpam kecil. Cuma dapat beberapa ribu sebulan. Apa lo beneran lebih baik? Ini hidup gue, bukan urusan lo. Kembali sekarang. Jangan buang waktuku, aku harus kerja. Tuan Muda, Anda, kukatakan. Jangan buang waktuku. Maaf. Kau. Apa yang harus kukatakan padamu? Sudah kubilang bawakan Nona Andi air. Di mana kau tadi? Nona Andi sampai komplain. Maaf, aku ada urusan sama saudara miskinku. Saudara miskin? Apa ada yang lebih miskin darimu? Potong gaji 50 karena absen tanpa izin. 50 kebanyakan. Jadikan 20 saja. Kau bisa melakukannya. Aku tak bisa. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Apa katamu? Tidak ada, Kapten. Aku cuma mau tanya. Nona Sia tidak mencariku, kan? Kenapa kau selalu melamun? Aku cuma minta kau mengantar 20 ember air dan kau sudah terobsesi. Kau pikir kau siapa? Nona Sia, kau pikir dia siapa? Jangan jadi katak yang menginginkan angsa. Kencing dulu, gih, dan berkacalah. Dasar payah. Siapa bilang katak tak boleh dapat angsa? Lagi pula, bagaimana kalau aku dan Nona Sia? Memang ada sesuatu? Jangan iri kalau begitu. Song Zisuan, kalau kau sakit, pergilah ke dokter. Jangan mengoceh di sini. Lihat dirimu. Nona Sia punya banyak sekali pelamar. Kau benar-benar perlu berkaca. Kau bahkan tak pantas untuk anjing Nona Sia. Kau tak pantas. Kapten, itu keterlaluan. Kau pikir kata-kataku kasar? Kalau begitu kau benar-benar perlu berkaca. Aku ingin sekali menampar wajahmu itu. Aku bahkan tak peduli denganmu. Lihat matamu itu. Itu mengingatkanku pada peribahasa itu. Apa namanya? Memandang rendah orang? Song Zisuan. Kau berani menghinaku? Kau cari ribut?
Mobil Nona Xia datang. Akan kurus kau nanti. Nona Xia. Selamat datang, Nona Xia. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ayah, kenapa ayah di sini? Xiahi, jangan keras kepala. Kau harus bertunangan dengan Gu Zhenye hari ini. Keluarga Gu sudah menyiapkan makan malam keluarga. Di rumah keluarga Gu, kau harus bersikap baik. Aku tak pernah setuju untuk menikah dengannya. Aku tak bisa bertunangan dengan orang yang tak kucintai. Gu Zhenye adalah ketua anti-grup. Jika kau bisa bersamanya, itu akan jadi berkah bagi keluarga kita. Seumur hidupmu, kau bisa menikmati hidup mewah. Aku tak peduli soal itu. Ayah, tolong jangan paksa aku. Bagaimana ini memaksamu? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Apa benar untuk kebaikanku? Atau untuk keuntungan ayah sendiri? Ayah tahu itu di dalam hati ayah. Jika aku menikahi Gu Zhenye, ayah bisa memanfaatkan pengaruh keluarga Gu. Apapun yang terjadi, kau harus bertunangan dengan Gu Zhenye hari ini. Jika kau menyinggung keluarga Gu, keluarga Xia kita tamat. Kau ayahku. Ayah tak bisa mengorbankan kebahagiaan putrinya untuk mendapatkan kejayaan bagi diri ayah sendiri. Kukatakan lagi, aku tidak akan pergi. Anak durhaka. Berani kau memukulku. Aku terlalu memanjakanmu. Kau tak mengerti apapun. Biar kukatakan padamu, kau akan pergi hari ini, suka atau tidak. Kau harus pergi. Tidak mudah menjadi keluarga kaya. Banyak sekali drama. Seorang nona muda yang pantas. Bahkan tak punya hak untuk memilih suaminya sendiri. Sayang sekali. Memang begitulah adanya. Nona Xia, apa kau baik-baik saja? Ini urusan keluarga kaya. Kenapa kau ikut campur? Apa kau paham? Tentu saja aku paham. Kapten, sejujurnya, aku juga berasal dari keluarga kaya. Jauh lebih kaya dari mereka. Biar ku bilang, Song Zisuan, apa kau menyiram 20 ember air yang kau bawa untuk Nona Xia ke kepalamu sendiri? Lebih parah daripada kepalamu terjepit pintu. Percaya atau tidak, Nona Xia, aku dengar semuanya barusan. Aku berpikir, maukah kau menikah denganku? Ini. Nona Xia, singkat saja, aku hanya bertanya, maukah kau menikah denganku? Ada apa ini? Tentu saja aku mau. Ku bilang, aku akan bertanggung jawab padamu. Bagus, ayo kita urus surat nikah sekarang. Terburu-buru sekali. Apa kau punya mobil? Tentu saja aku punya. Tuan Xia sudah tiba. Ayo turun. Tuan Gu, Anda terlihat sangat cerah hari ini. Di mana Xiahi? Xiahi bilang dia sedang berdandan. Sebelum bertemu dengan Anda, dia akan segera datang. Gadis itu memang agak rewel. Setelah kita bertunangan hari ini, Anda akan menjadi mertuaku. Jangan terlalu formal. Baiklah. Tuan Gu, memiliki Anda sebagai menantu adalah sebuah berkah. Xiahi, kita pasti telah melakukan banyak kebaikan di kehidupan sebelumnya. Mulai sekarang, kita keluarga. Mengenai masalah keuangan grup Xia, aku akan segera mencari solusinya. Aku menghargai bantuanmu, menantu tersayang. Kau benar-benar langka, menantu terbaik yang siapapun bisa minta. Ini semua urusan keluarga, jangan terlalu formal. Setelah kejadian semalam, aku mendapatkan seorang istri hari ini, Song Zisuan. Apa yang lucu? Ku bilang, lebih baik kau jaga sikapmu dan berhentilah berencana macam-macam. Rencana apa yang bisa kupunya? Kita sudah dapat surat nikahnya sekarang. Ayo, aku traktir makan malam. Tentu, tak perlu mentraktirku. Ayo kita makan malam di rumah Gu Zhenye. Setelah kita menunjukkan surat nikah ini pada mereka, aku ingin lihat siapa yang berani memaksakan pernikahan ini. Kau menikah denganku untuk menghindari menikah dengan Gu Zhenye, kan? Apalagi, jangan bilang karena kau menyukaiku kau terlalu banyak berpikir. Jadi, apa kau akan kembali besok untuk bercerai? Kita tidak perlu bercerai. Kau bisa menikah dengan keluargaku. Aku akan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Dan kau bisa berpura-pura denganku kapanpun dibutuhkan. Setelah mereka semua percaya, kita bisa bercerai kapan saja. Aku tidak peduli soal menikah. Aku lebih khawatir tentang bagaimana kita akan punya anak. Anak apa? Sudah kubilang, ini hanya sandiwara. Apa kau benar-benar ingin tidur denganku? Kau benar-benar terlalu banyak berpikir. Bukannya kita belum pernah tidur bersama sebelumnya. Ulangi sekali lagi. Sudah kubilang, itu kecelakaan. Jika kau berani memberitahu siapapun tentang semalam, kau akan menyesal. Bukannya aku menginginkannya terjadi. Apa katamu? Tidak ada. Aku bersedia.
Aku bersedia menjadi suami rumahanmu. Bagus, sudah beres kalau begitu. Mulai sekarang, kau suamiku. Ayo kita buat pertunjukan. Ayo pergi. Tuan, makan malam sudah siap. Kenapa Xiahi belum datang? Tuan dan Nyonya Gu. Saya sudah menelepon untuk mengingatkannya. Dia akan segera datang. Apa kita mulai makan saja? Dia berani terlambat di hari pertunangannya? Begitu dia masuk ke keluarga Gu kami. Sepertinya kita perlu mendisiplinkan putri kesayanganmu dengan benar. Nyonya Gu benar. Biar ku jelaskan. Jika Xiahi tidak muncul hari ini, keluarga Xia akan menanggung akibatnya. Tolong jangan marah. Ketika dia tiba, aku akan membuatnya meminta maaf padamu. Ayah, apa yang perlu dimaafkan? Aku di sini. Terlambat itu tidak sopan. Keluarga Gu sedang menunggumu. Tidak apa-apa, Xiahi sudah di sini. Cepat minta maaf. Kepada Nyonya Gu dan Senye. Lupakan saja, kita semua keluarga, tidak perlu minta maaf. Hei, Satpam, bagaimana kau masuk ke sini? Keluar, Tuan Gu, dia tidak bisa pergi. Aku di sini hari ini untuk secara resmi memperkenalkan kalian semua kepada. Ini Song Zixuan, suamiku. Apa katamu? Kau menikahi Satpam Kre dan bau ini? Menikah? Kau bercanda? Dan kau, keluar. Ini bukan tempat untukmu. Aku tidak bercanda. Dia benar-benar suamiku. Xiahi, apa yang kau lakukan? Seluruh keluarga Gu ada di sini. Kau tidak bisa asal bicara seperti itu. Dia jelas-jelas cuma satpam. Dia memang satpam di kompleks kita. Itu benar. Tapi dia juga suamiku. Itu juga benar. Surat nikah. Ini tidak masuk akal. Apa kau mengolok-olok kami? Tuan Muda Gu, tolong tenang. Surat nikah ini pasti palsu. Palsu? Kita akan tahu kalau kita cek ke kantor urusan sipil. Tapi kami mohon maaf, karena membuat semua orang menunggu. Kami sedang mengurus surat nikah kami. Kau menikahi Xiahi? Apa kau cuma mengincar harta keluarga Xia? Kau hanya ingin mengais keuntungan. Ini cek 1 juta. Pernikahanmu berakhir di sini. Dasar satpam bau. Benar. Ambil uang ini dan pergi dari sini. Kau takkan dapat uang sebanyak ini seumur hidupmu sebagai satpam. Lagi pula, kau dan Xiahi itu cuma kontrak nikah di atas kertas. Tidak ada artinya. Kami sudah bermalam pertama tadi malam. Benar, kan? Apa? Kau datang ke sini untuk mempermalukan keluarga Gu. Keluar. Pasti ada kesalahpahaman. Tenang. Kumohon, tenanglah. Keluar. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupku. Apa aku harus menyuruh seseorang untuk mengusirmu? Kau akan membuatku mati. Ayo pergi. Song Zixuan, 2 juta seharusnya cukup. Ambillah. Aku takkan pernah membiarkan putriku menikah denganmu. 2 juta itu banyak, tapi pernikahanku dengan Xiahi bukan soal uang. Ayah, tolong jangan begini. Xiahi, begitu banyak orang menunggumu sepanjang sore, hanya untuk mendengar kau menikahi seorang satpam. Kau egois sekali. Aku tidak pernah setuju dengan pertunangan ini. Kau yang mengatur semuanya sendiri. Aku menolak menikahi playboy itu. Jadi kau sengaja membawa benda ini. Untuk menjijikanku, untuk menjijikan keluarga Gu? Ayah mertua, Anda tidak bisa bicara seperti itu. Apa? Kau panggil aku apa? Dasar satpam kecil, Kre. Kau benar-benar berpikir kau dapat durian runtuh, ya? Tapi saat ini, akulah suami sah Xiahi. Kau... Xiahi, kau akan membuatku mati. Ayah, aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Aku hanya menyukai satpam ini. Apa kau tahu apa yang telah kau lakukan? Kurasa kau sudah gila. Sudah kubilang aku tidak akan menikahi Gu Zhenye. Kau telah menghancurkan keluarga kita. Kau malah cari satpam. Cuma untuk menyakitiku, kan? Pokoknya, kau tak perlu khawatir lagi. Mulai sekarang,
Dia suamiku. Dia ingin berinvestasi di keluarga kita. Kamu pukul aku dan lihat saja. Ayah, kumohon jangan lakukan ini. Ayah, kenapa kau melakukan ini? Kenapa ayah memaksa aku menikahi Guzenye? Dengan status Guzenye. Sekarang kau sudah menyinggungnya. Kau tahu apa? Dia pasti akan membalas dendam. Ayah mertua, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kamu cuma satpam? Kau tahu siapa Guzenye? Dia bisa meremukan aku seperti serangga, apalagi kamu. Aku tak peduli siapa dia. Karena Xiaohi dan aku sudah menikah, aku akan melindungimu. Percayalah, aku bisa melindungimu. Itu menggelikan. Ku bilang, tinggalkan putriku segera. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Tidak, dia tidak boleh pergi. Entah usir aku, atau biarkan dia menikah dengan keluarga kami. Kau akan membuatku mati. Ahu. Bawa Song Zishuan kembali. Siapa? Satpam di depan pintu Xiaohi. Tahan dia. Apa yang kita lakukan setelah menahannya? Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Jauhkan dia dari putriku. Baik. Bangun. Mulai hari ini, aku tidur di ranjang, dan kau tidur di lantai. Ranjang sebesar ini. Dan kau mau aku tidur di lantai? Jangan pura-pura bodoh. Kau seharusnya bersyukur masih diizinkan tidur di lantai. Begitu semua orang berhenti melihatmu sebagai keset, kita akan bercerai. Pernahkah kau berpikir, kalau kita bisa membuat ini nyata? Berhentilah berhayal. Beri aku nomor rekening bankmu. Aku akan mentransfermu sejumlah biaya jasa. Lupakan biaya jasanya. Aku bukan karyawanmu. Di hatiku, kau adalah istriku yang sebenarnya. Omong kosong. Beri aku nomor rekeningmu. Tak perlu. 1 bulan. Aku akan membuatmu jatuh cinta sepenuhnya padaku. Keluar. Kau sudah mengikutiku begitu lama. Katakan padaku, kenapa kau mengikutiku? Dibayar? Kerjakan tugasnya. Bosmu Guzenye. Atau CEO Xia, jangan khawatirkan itu. Ikut aku. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Kalau begitu, maaf. Kau yang meminta. Cuma ini? Dan kau menyebut dirimu tukang bersih-bersih? Siapa kau? Seseorang yang sebaiknya tidak kau macam-macam. Hei, Ahu. Apa kau sudah menangkapnya? Bos, kami gagal. Gagal? Kalian bahkan tidak bisa menangani satpam? Aku memberi kalian makan sia-sia? Bos, satpam kecil ini bukan orang sembarangan. Apa? Kau bercanda? Dia menghajar aku dalam 1 ronde. Tidak berguna. Benar-benar tidak berguna. Xiaohi. Ayah, kau di sini. Kau... Apa yang kau lakukan di tempat putriku? Aku tidur di sini tadi malam. Keluar dari sini. Kita tunggu saja Xiaohi kembali. Jika dia menyuruhku pergi, aku akan pergi. Anak muda, kau tidak bisa seenaknya ikut campur dalam urusan keluarga berpengaruh. Kau tidak bisa seenaknya ikut campur dalam urusan orang kaya. Saat itu, kau bisa mati tanpa tahu caranya. Kemarin, ada preman yang mengaku sebagai juara dunia tarung. Tidak bisa menyentuhku. Jangan khawatir, bukan hanya aku bisa menjaga diriku sendiri, tapi aku juga bisa melindungi kalian semua. Preman apa? Bukan apa-apa. Aku sudah menghajarnya sampai dia batuk darah. Aku tidak peduli siapa kau. Kau harus meninggalkan putriku. Apa kau masih menekan Xiaohi? Apa kau harus mendorong Xiaohi sampai mati? Dia tidak menyukai Guzenye. Kau memaksanya untuk menikahi Guzenye. Tidakkah kau merugikannya? Jangan ikut campur urusan keluargaku. Tinggalkan saja putriku. Aku akan memberimu 3 juta. Untuk apa repot-repot? 5 juta.
Ayah, bahkan jika kau memberiku 500 miliar, aku bahkan tidak akan meliriknya. Selama Xia He tidak ingin aku pergi, aku tidak akan pergi. Jangan sesali ini. Jangan khawatir, aku tidak akan. Karena Xia He dan aku sudah menikah. Tidak peduli bagaimana kau memperlakukanku, aku akan tetap menganggapmu ayahku. Hei, istriku, jangan panggil aku istrimu. Kalau kau terus merayuku, aku tutup teleponnya. Baiklah, baiklah, aku tidak akan memanggilmu begitu. Kenapa kau belum pulang? Aku sendirian di restoran Yue Hao. Kenapa kau tidak datang dan minum denganku? Oke, kirimkan lokasimu. Aku akan datang sekarang. Kau Song Zisuan. Siapa kau? Aku ayahmu. Di sini untuk memberimu pelajaran, dasar anjing. Serang. Tidak berguna. Siapa yang mengirim MU? Kakekmu yang mengirimku. Keras kepala, masih belum mau jujur. Ya, akan kubuat kau. Tidak, tidak, tidak. Aku menyerah. Bung, katakan padaku, siapa itu? Gu Zhenye lah yang menyebarkan berita untuk menghajar aku habis-habisan. Dia juga bilang apa? Dia juga bilang, begitu kau di tangan kami, Nona Xia adalah miliknya. Tidak bagus. Tuan Gu, kami sudah memastikan Nona Xia sendirian. Bagus sekali. Aku sudah mencari tempat untuk melampiaskan amarahku. Dia di sini sendirian, dan dia sedang minum. Apa kau lintah? Kenapa aku melihatmu di mana-mana? Bukankah kita sepemikiran? Cih. Xia He. Kau benar-benar tidak percaya padaku? Aku bisa menghancurkan keluargamu. Xia He, kau mabuk, kan? Biar ku kasih tahu sesuatu. Ayahku mungkin takut padamu, tapi aku sih tidak. Sebaiknya kau jangan gila di sini. Aku akan jadi gila. Dan aku akan jadi gila di sini juga. Aku tidak mengerti. Aku orang besar bernilai miliaran, dan kau tidak memilihku. Melainkan Satpam Kre. Apa kau bodoh? Gu Zhenye, kusarankan kau menunjukkan rasa hormat dengan sikapmu yang sombong dan angkuh. Siapa yang akan menyukaimu? Ingin aku menyukaimu? Kurasa kaulah yang bodoh. Xia He, kau punya nyali. Aku bertanya padamu, bagaimana caranya agar kau akhirnya meninggalkanku sendiri? Bagaimana caranya agar kau berhenti mengejarku? Mengejar? Jangan terlalu kasar. Karena aku menyukaimu. Setidaknya mari kita akhiri ini dengan baik-baik. Apa yang kau inginkan? Aku ingin Nona Xia menghabiskan minuman ini. Tentunya, Nona Xia tidak akan menolakku, kan? Jika aku minum ini, akankah kau meninggalkanku sendiri? Tolong. Aku tidak bisa minum. Kenapa kau lama sekali? Memberi pelajaran pada beberapa berontak di jalan. Jangan minum dengan orang lain sembarangan. Bagaimana jika seseorang menaruh sesuatu di minumanmu? Dasar satpam sialan. Menggagalkan rencanaku lagi. Kau mencari mati. Gu Zhenye, kaulah yang mencari mati. Baiklah, jagoan banget, ya? Kawan-kawan, habisi dia. Kalau dia mati, aku yang tanggung jawab. Lo siapa sih? Kok lu kuat banget? Kan udah kubilang aku bakal lindungin kamu. Sampah nggak guna. Satpam cupu aja nggak becus ngurusin. Gu Zhenye, gue peringatin Elo. Jangan sentuh istri gue lagi. Atau gue habisi Elo. Jangan kira gue takut. Elo bakal mati lebih mengenaskan. Mending lu udahan sekarang. Kalau enggak, gue nggak bakal kasih ampun. Lu pukul gue sekali, gue balas 1000 kali lipat. Pergi sana, atau gue hajar sampai mampus hari ini juga. Gue patahin kaki lu yang ketiga. Sejago apapun lu tetap bocah kre. Nggak bakal menang lawan orang berkuasa. Bacot doang. Tunggu aja.
Guzinya nggak macem-macem kan sama kamu? Syukurlah kamu datang tepat waktu. Lain kali, elo. Masa satpam kuat banget sih? Tenang, ada aku. Guzinya nggak bisa apa-apain kok. Song Zisuan, sini. Biar aku yang obatin. Kamu terluka karena melindungiku. Sini biar aku. Pelan-pelan dong. Guzinya siapa sih? Kayaknya kamu pernah dengar tentang dia. Hari ini mungkin baru permulaan. Nikah sama aku. Nyesel nggak? Nggak kamu? Habis diobatin, mandi gih. Aku nggak punya baju cowok. Jubah mandi ini punyaku. Pakai aja. Pakai baju kamu? Ogah ah. Ya udah, nggak usah mandi atau ganti baju. Tidur aja di ruang tamu malam ini. Nggak mau. Ya udah deh. Iya. Aku pakai. Tuan muda. Apa? Udah selesai? Kita bisa ngobrol? Tuan besar tahu kamu udah dizalimi. Beliau nyuruh aku kasih ini ke kamu. Isinya 100 juta. 100 juta buat apa? Aku nggak mau. Tuan besar tahu kamu menderita. Dan jadi menantu orang. Beliau tahu kamu sakit hati. Kamu harus ambil uang ini. Aku nggak bakal ambil uangnya. Gue kasih tahu ya. Jangan hina gue pakai duit lagi. Tuan besar tahu kamu butuh uang ini. Gusenya itu. Dia bukan orang sembarangan. Selidiki aku. Itu atas perintah Tuan besar. Jangan sebut-sebut dia di depan gue. Kalau kalian berani ganggu hidup gue lagi, jangan salahin gue kalau gue kasar. Tuan muda. Kamu sama Tuan besar. Ada salah paham. Itu semua udah masa lalu. Masih mikirin apa? Waktu dia usir aku, kenapa dia nggak mikirin aku? Waktu dia cari perempuan lain, kenapa dia masih peduli sama aku? Sekarang dia sendirian, baru inget sama aku. Ini apaan sih? Tuan muda, seharusnya kamu balik dan warisin harta keluarga. Kalau kamu nggak balik, hartanya yang miliaran itu, nggak ada yang mewarisi. Itu urusan dia, nggak ada hubungannya sama aku. Tuan muda, kamu harus mikirin istri kamu yang sekarang. Kamu nggak bisa biarin istri kamu yang sekarang dibully orang. Omong kosong apaan sih? Tuan besar lagi senggang beberapa hari ke depan. Beliau mau jemput kamu langsung. Temuin beliau lah. Aku nggak bakal nemuin dia. Tuan besar nggak punya banyak waktu lagi. Kasihanilah beliau. Sekali aja, temuin beliau. Udahlah, ambil kartu ini. Aku nggak bakal ambil. Jangan cari aku lagi, Tuan muda. Pikirkan lagi. Kalau ada kesulitan akhir-akhir ini, kau bisa kembali padaku. Aku sudah kirim nomorku ke ponselmu. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Tuan muda Guang, ingat apa yang kukatakan. Kau harus ingat, Tuan muda. Tuan muda, jangan lupa ya. Kapten, kok bengong aja hari ini? Zisuan, kau beneran invest di keluarga Xia? Dan jadi menantu tinggal seatap? Beritanya cepet banget nyebar, ya? Lihat, kau bahkan udah dapat akta nikahnya. Ini asli apa palsu, sih? Kau beruntung banget, ya? Lihat aku beneran bisa dapetin si cantik yang tak terjangkau itu. Mulai sekarang, aku harus memandangmu dengan cara yang berbeda. Ah, nggak juga. Iya, beneran. Keluarga Xia. Di sekitar sini. Mereka berkuasa banget. Jalanmu menuju kekayaan udah terbuka. Nah, biar ku kasih tahu, ya, kau ini pemuda yang baik. Kerja jadi satpam di sini. Bakatmu kebuang sia-sia. Kapten, kau ini jadi melankolis. Gak apa-apa, Zisuan. Sekarang kau udah naik daun. Kalau ada rejeki nomplok, jangan lupa sama saudara-saudaramu. Lagian, aku kan yang nyaksin gimana kau tiba-tiba jadi sukses, kan?
Betul, betul, betul. Kau nggak bakal jadi sombong, kan? Mataku siwer. Aku buta. Jangan ngomong gitu. Sebenarnya, kau orangnya nggak jahat, kok. Kau cuma agak, kau taulah, polos. Nona Xia. Halo, Nona Xia. Song Zisuan. Kenapa kau masih jadi satpam? Mau gimana lagi? Mulai hari ini, kau jadi sekretarisku, pengawalku, dan supirku. Itu 3 pekerjaan. Ya harusnya aku dapat 3 gaji dong. Selalu aja bercanda. Kau tahu caranya jadi sekretaris? Nggak, jujur? Nggak tahu. Aku bisa ngurus keamanan, tapi aku belum pernah jadi sekretaris. Nanti kau belajar. Aku baru sadar hari ini. Kau lumayan ganteng juga pakai seragam ini. Ya iyalah, aku selalu ganteng. Jadi, malam ini, aku boleh tidur di ranjangmu? Mimpi. Baru dipuji dikit, udah kepedean. Cepat atau lambat, aku bakal bikin kau nerima aku. Ayah. Halo, ayah, kau di mana? Aku di kantor. Song Zisuan di mana? Dia juga di kantor. Kalian berdua ke kedai teh sekarang. Segera. Pasti ini soal Guznya. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat ada apa. Ada apa? Ayah? Jangan panggil aku ayah. Kau kan ayahku. Ayah, ada apa sih? Ada apa? Kau yang harusnya bilang ada apa. Keluarga Xia kita mau bangkrut. Ayah, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Ini semua gara-gara Song Zisuan, si pembawa sial itu. Ini juga salahmu, karena nggak nurut. Kalau kemarin kau tunangan sama Guznya dan nggak nyinggung dia, sekarang dia nggak bakal balas dendam. Gimana dong? Guznya ngapain? Kita punya beberapa rekan bisnis yang udah kerja sama bertahun-tahun. Siapa sangka, Guznya nyogok semua rekan bisnisku, menyuap mereka. Sekarang mereka nggak mau kerja sama lagi sama kita. Pembayaran kita yang 30 juta, melayang semua. Apa yang akan kita lakukan? Guznya bajingan nista. Dia punya duit. Menghancurkan kita bagaikan membalikan telapak tangan untuknya. Perusahaan mengandalkan uang ini untuk pembayaran pinjaman. Jika kita tidak membayar bulan ini, kita harus menyatakan bangkrut. Ayah mertua, tenanglah. Tidak bisakah kita mencari perusahaan lain untuk mengambil alih proyek-proyek ini? Kan? Sialan kau. Yang kau lakukan hanyalah mengoceh. Siapa yang bisa mengambil proyek sebesar itu? Dalam waktu sesingkat ini? Kau telah menghancurkan kita. Bajingan itu. Seharusnya aku menghajarnya lebih keras kemarin. Apa? Kau memukulnya kemarin? Dia yang mulai. Jadi aku hanya membalasnya sedikit. Ya Tuhan. Bagaimana kau bisa memukulnya? Kau tahu siapa Guznya? Kau tahu siapa dirimu? Dia sudah ingin menghancurkan kita. Sekarang setelah kau memukulnya, dia pasti akan menghabisiku. Aku memukulnya karena dia pantas mendapatkannya. Ayah, ini bukan salah Zisuan. Dia menaruh obat ke minumanku kemarin. Zisuan memergokinya. Jika itu benar, dia brengsek. Dan kau masih ingin aku menikah dengannya? Jadi, dia memang orang jahat. Jadi jika kita punya 30 juta sekarang, kita bisa menyelamatkan perusahaan? Tapi di mana kita akan menemukan 30 juta? Jika kita tidak dapat menemukan 30 juta, perusahaan akan bangkrut. Aku akan memikirkan sesuatu. Kau punya solusi? Apa yang bisa dilakukan satpam kecil sepertimu? Hanya 30 juta. Kau gila, nak. Hanya 30 juta? Kau pikir 30 juta begitu saja dengan menjentikan jari? Ya, menjentikan jari mungkin bukan tidak mungkin. Aku yang akan mengurusnya. Urusan perusahaan adalah urusanku. Zisuan, apa kau mengerti apa itu 30 juta? Itu bukan jumlah yang kecil. Aku tahu, itu 30 juta. Aku tahu kau terampil, tapi jangan lakukan sesuatu yang ilegal. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Jika aku bilang aku bisa menyelesaikannya, aku bisa menyelesaikannya. Song Zisuan, kau seorang satpam. Bagaimana kau akan mendapatkan 30 juta? Kebanyakan orang tak bisa mendapatkannya seumur hidup. Jika kau benar-benar bisa menyelesaikan ini untuk keluarga Xia, aku akan menyetujui pernikahanmu. Baiklah, sepakat. Tuan muda, apa yang Anda butuhkan? Beri aku kartu bankmu. Tuan muda,
Akhirnya Anda menerima uang dari Tuan. Ini kartunya. Baiklah, aku pergi. PIN-nya adalah tanggal ulang tahunmu. Oke, aku mengerti, ambil kembali kartunya. Tidakkah Anda akan kembali bersamaku untuk menemui Tuan setelah aku menyelesaikan urusan keluarga Xia? Aku akan mengembalikannya padanya, anggap saja pinjaman. Urusan keluarga Xia, apakah keluarga Xia menghadapi kesulitan? Itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan muda, Anda tidak sibuk lagi? Tidakkah Anda akan kembali bersamaku untuk menemui Tuan? Baiklah, aku mengerti. Kita bicarakan nanti. Kau... Tuan muda menerima kartunya. Oke, mengerti. Tuan, ada perkembangan dengan Tuan muda. Bicaralah. Sekarang, Tuan muda dan keluarga Xia, dia menikahi putri Xia Ziheng. Dan dia menjadi menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Apa? Putraku jadi menantu yang numpang hidup? Kau yakin? Sangat yakin. Bocah itu. Dia benar-benar mempermalukan keluarga Song kita. Dengan kekayaan kita yang melimpah. Kurasa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lagi pula, dulu oke. Kalau dia mau jadi menantu tinggal di rumah, ya sudahlah. Asal dia aman. Tuan muda dalam masalah besar. Masalah apa? Ceritakan padaku, Tuan muda. Setelah menikahi putri Xia Ziheng, setelah pernikahannya, menyinggung si bengal. Gu Zhenye, putra sulung dari grup Guang Yuan. Dan bahkan memukulnya. Gu Zhenye ini telah bersumpah untuk balas dendam. Saya sudah menanyakan tentang Gu Zhenye. Dia bertindak seenaknya di sini. Kemungkinan besar dia akan segera membalas dendam dengan keji terhadap Tuan muda. Grup Guang Yuan kere. Kira mereka bisa macam-macam sama anakku? Lindungi dia diam-diam. Laporkan apapun segera. Baiklah, bagaimana dengan Tuan muda sekarang? Dia menolak untuk kembali. Dia tidak bisa tinggal di keluarga Xia sebagai menantu selamanya. Aku akan ke sana dalam 2 hari. Kau harus membuat semua pengaturan yang diperlukan sebelumnya. Atur agar Zisuan menemui saya. Ingat, tidak boleh ada kesalahan. Saya mengerti kalau kau tidak bisa menangani ini. Kau dipecat. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Bagaimana perkembangannya? Jangan khawatir, Tuan Gu. Keluarga Xia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Hubungi si tua bangka itu. Halo, Xia Ziheng? Siapa ini? Baru beberapa hari saja. Dan kau sudah tidak mengenali suara menantumu sendiri? Gu Zhenye, apa yang kamu inginkan? Apa mauku? Tentu saja membuatmu menderita akibat menyinggungku. Gu Zhenye, jangan keterlaluan. Aku selalu berniat bekerja sama denganmu. Sayang sekali putri dan menantumu sangat tidak becus. Tunggu saja kau lihat. Pertunjukan sesungguhnya belum dimulai. Aku akan menghancurkanmu di kota ini. Benar-benar dipermalukan. Tidak punya uang sepeser pun. Gu Zhenye, jangan macam-macam. Kalau kau membuatku marah, kau juga tidak akan senang. Aduh, Tuan Xia marah. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Berikan aku putrimu. Dan aku bisa berpura-pura. Tidak ada yang terjadi. Kau gila. Kau tidak pantas untuk putriku. Baiklah, kita lihat saja. Aku ingin melihat seberapa tangguh dirimu. Kau juga tidak akan mati dengan tenang. Kita lihat saja nanti. Siapa di antara kita yang mati duluan? Dan menantumu si satpam itu. Beritahu dia tentang 2 tinjuku padanya.
Aku akan membuatnya membayar 1000 kali lipat. Siapa itu? Masuk. Ayah. Ku bilang sekali lagi. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak tahan mendengar kata itu. Apa ini? 100 juta. Berapa? 100 juta. Uang di sini cukup untukmu membayar bank dan melewati krisis ini. Setelah itu, kita pikirkan cara menghadapi Gu Zhenye. Song Zisuan, aku yang bodoh atau kau yang gila? Ayah tidak bodoh dan aku tidak gila. Benar-benar ada 100 juta di sini. Tidak, kalau kau tidak menjelaskan dengan jelas. Aku sama sekali tidak akan menggunakannya. Ayah, aku janji, uang ini bersih dan legal. Itu juga tidak bisa. Kau harus menjelaskan dengan jelas. Baiklah, aku meminjam uang ini. Setelah ayah melewati ini, ayah harus membayarnya kembali. Meminjam? Song Zisuan, siapa kau sebenarnya? Rahasia apa yang kau sembunyikan? Ayah, percayalah padaku sekali ini saja. Baiklah. Karena kau tidak mau memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Aku akan menggunakan uang ini. Setelah kita melewati krisis ini, aku akan segera mengembalikannya padamu. Kau harus membayarnya kembali, karena aku harus membayar orang lain. Bagaimanapun juga. Song Zisuan, terima kasih. Kau sudah banyak membantuku. Ayah, kita keluarga. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Ayo kita ke bank untuk mengurus pinjaman. Ayo pergi. Tuan Gu, ada apa terburu-buru begini? Kita berencana untuk menghancurkan bisnis keluarga Xia dan membuat mereka tidak mampu membayar pinjaman bangkrut. Tapi menurut kabar yang baru kita dengar, Xia Ziheng sudah membawa uang ke bank untuk melunasi pinjaman. Apa? Apakah beritanya akurat? Kontak kita di bank telah mengonfirmasinya. Sayangku, bukankah kau bilang padaku, Xia Ziheng bahkan tidak punya 10 juta? Dari mana datangnya 30 juta itu? Tuan Gu, saya tidak tahu. Kita punya orang di departemen keuangan mereka. Pembukuan mereka hanya menunjukkan beberapa juta. Entah dari mana datangnya 30 juta itu. Dasar bodoh. Apa gunanya kamu? Segera selidiki. Baik, saya akan segera memeriksanya. Tunggu. Kalau begitu, krisis perusahaan mereka telah teratasi. Rencanaku untuk menghancurkan keluarga Xia telah gagal. Tapi barang-barang mereka tidak laku sekarang. Apa gunanya itu? Selama mereka punya waktu, mereka masih bisa mencari pembeli baru. Kau pikirkan cara baru untuk menghancurkan keluarga Xia, berapapun biayanya. Kami akan segera menyusun strategi. Kali ini harus kejam. Pastikan keluarga Xia tidak pernah pulih. Mengerti? Keluar. Zisuan tidak menyangka kalau kau benar-benar bisa menyelesaikan krisis perusahaan kami. Bukan apa-apa, jangan disebut-sebut. Kau berkali-kali telah memperbarui pemahamanku. Kenapa awalnya kau datang ke manajemen properti kami untuk menjadi satpam kecil-kecilan? Karena aku menyukaimu. Aku ingin melihatmu setiap hari. Benarkah? Tentu saja benar. Lagi pula, aku tidak punya kekuatan super. Dan aku tidak sehebat itu. Aku hanya belajar bela diri selama bertahun-tahun dan kenal beberapa orang kaya. Itu saja. Kau pasti bukan orang sembarangan. Jangan terlalu banyak berpikir. Ingat saja kalau aku menyukaimu, itu sudah cukup. Kau bilang meskipun krisis kita telah teratasi.
Apa Guzenye itu benar-benar bisa melupakannya? Kuharap dia bisa mengurungkan niatnya. Benar. Ada satu hal lagi. Apa itu? Ayahku bilang dia sedang bersiap untuk mengadakan makan malam keluarga besok untuk merayakan pernikahan kita. Sepertinya ayahmu telah menerimaku. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Maaf, kami agak terlambat karena macet. Tidak apa-apa, kalian adalah tokoh utama hari ini. Tidak peduli seberapa larut, kami akan menunggu. Xiaohe, silakan duduk. Semua orang ada di sini hari ini. Aku ingin memperkenalkan semua orang secara resmi. Ini suami Xiaohe, menantu laki-lakiku, Song Zixuan, Kudeng A. Kalian sudah mendapatkan akta nikah. Halo, Bibi. Halo semuanya, nama saya Song Zixuan. Kita semua keluarga sekarang. Apa pekerjaanmu? Dulu aku pekerja kantoran, satpam. Dan sekarang aku sopir Xiaohe. Jadi dia satpam kecil-kecilan. Memangnya kenapa jadi satpam? Aku suka satpam, mereka bisa diandalkan. Aku juga awalnya tidak setuju. Tapi setelah mengamati, aku merasa pemuda ini cukup cakap. Aku menyetujui pernikahan ini. Cakap? Cakap jaga pintu, mungkin, kalau aku ingat benar. Yang kau setujui sebelumnya adalah Guzenye dari Guangyuan Group. Apa itu Guzenye? Aku tidak terlalu menganggapnya. Guzenye hartanya puluhan miliar. Kalau kamu menikah dengannya, itu seperti asap membumbung tinggi dari kuburan leluhur kita. Sekarang kamu malah nikah sama bocah kere ini. Terus terang saja, ini aib bagi keluarga Xia kita. Sudah cukup ocehan kalian? Kak, mikir apa sih? Guzenye. Akhirnya kita bisa ketemu Xiaohe. Bocah sengklek ini nongol tiba-tiba. Kalau kabar ini sampai kesebar, putri sulung kita nikah sama gembel begini. Apa kata orang? Aku tahu apa yang kulakukan. Aku undang kalian makan malam ini untuk merayakan pernikahan putriku, bukan untuk diinterogasi kalian. Aku tahu persis siapa Guzenye itu. Untungnya, Xiaohe bersikeras nggak mau nikah sama dia. Kak, aku tahu kau pemberani. Tapi sadar nggak, kalau menyinggung Guzenye, bukan cuma kau yang kena, seluruh keluarga kita yang bakal menanggung akibatnya. Menurutku kita harus mohon sama Guzenye agar Xiaohe bisa sama dia. Aku juga bukan orang lembek. Jangan khawatir. Kalau urusan ini sampai kena ke kalian semua, aku yang tanggung sendiri akibatnya. Kalau kalian nggak suka sama kami pergi saja. Zixuan, ayo pergi, duduk. Selama aku masih di rumah ini, tak ada yang boleh menyela. Aku mengundang kalian makan malam ini untuk merayakan pernikahan putriku. Kalau mau makan, ya makan. Kalau nggak mau makan, pergi sekarang. Tapi, kalian tidak boleh mempertanyakan ini. Makin menjadi-jadi saja kau ini. Aku cuma ngomong demi kebaikanmu sendiri. Bagaimanapun, kita masih keluarga. Para sesepuh, sanak saudara, karena kita berkumpul di sini untuk Xiaohe dan aku, ada yang harus kukatakan. Karena Xiaohe dan aku sudah menikah. Entah itu Guzenye atau siapapun, aku takkan membiarkan siapapun bersikap kurang ajar. Jadi di kota Jiangding, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Di Jiangding ini, nggak ada perusahaan yang lebih besar dari perusahaannya. Satu-satunya yang bisa menandingi cuma grup Song dari Heguishi. Grup Song lebih kuat dari grup Guangyuan? Kau nggak ngerti. Level mereka beda jauh. Katanya grup Song itu nilainya ratusan miliar. Arus kas mereka bisa sampai 100 miliar. Apa bisa grup Guangyuannya ingin? Sekalipun grup Song kuat, apa hubungannya sama kita? Nggak ada hubungannya sama kita. Kok nggak ada hubungannya? Menantumu itu kan marganya Song?
Siapa tahu ada hubungannya sama grup Song. Mungkin masih saudara. Bibi, bercanda saja. Bibi ini jago mengarang cerita. Ya, kenapa nggak sekalian bilang, nih bocah anak ketua grup Song? Hahaha. Sudah, cukup. Kalian pasti lapar. Lapar. Ayo, hidangkan makanannya. Oke, pelayan, sajikan makanannya. Pelayannya mana? Zisuan, suruh pelayan bawa makanan. Baik. Pelayannya nggak ada. Aku saja boleh? Gu Zhengye. Song Zisuan, kita bertemu lagi. Gu Zhengye. Ini acara keluarga kami. Mau apa kau kesini? Si tua bangka itu ternyata bisa ngeluarin 30 juta buat bayar utang. Kau keliling dari pintu ke pintu di restoran ini. Ya, pergi sana sekarang. Kau pikir kau siapa? Hah? Hari ini aku bawa anak buahku ke sini. Cuma buat balas dendam. Kalian semua mati hari ini. Gu Zhengye. Urusan kita yang dulu nanti kita bicarakan lagi. Jangan bikin keributan di sini. Akan kukatakan yang sebenarnya. Gue datang ke sini hari ini untuk bikin keributan. Ayo, Tuan Gu, silakan duduk di dalam. Nya, lo pikir lo siapa? Baiklah, Tuan Gu. Ceritakan apa yang terjadi. Perut gue sakit sekarang. Gue ke toilet dulu. Stop. Tidak ada yang pergi sampai gue bilang begitu. Tak seorang pun boleh keluar dari sini. Tuan Gu, apa yang kau lakukan? Ada alasan untuk dendam ini. Kami tidak menyinggungmu. Kalau dia menyinggungmu, kejar dia. Kami di sini hanya untuk makan malam. Kalau kau bicara sepatah kata lagi, gue mulai dari lo. Gue nggak nyangka lo penakut begini. Semuanya, masuk. Kecuali cewek gue. Hajar semuanya. Asal jangan sampai mati. Bos, lo keluar dulu. Jangan kotori tangan lo. Cepet banget selesainya. Gu Zhengye, gue udah bilang, kalau mau berantem, cari lawan yang sepadan. Anak buah lo. Kok payah semua, sih? Bos, kami bahkan belum sempat bereaksi. Enyah kalian, payah. Gu Zhengye, gue peringatkan lo, kalau ini terjadi lagi hari ini, gue habisi lo. Jagoan, tunggu aja. Jaga mulut lo. Jangan nunjuk orang. Kalian tunggu saja. Kalian baik-baik saja, kami baik-baik saja sekarang. Tapi nanti bisa jadi runyam. Kita urus nanti. Gue punya cara untuk menghadapinya. Lo dalam masalah besar sekarang. Dengan satu pukulan itu, lo benar-benar menghancurkan kami. Lo benar-benar membuatnya marah. Apa lo nggak lihat? Bahkan kalau gue nggak mukul dia hari ini, dia nggak bakal biarin kita pergi. Zisuan benar. Dia nggak bakal melepaskan kita, apapun yang terjadi. Zisuan, kemampuanmu mengesankan. Kau berhasil menahannya kali ini. Tapi lain kali, kemampuanmu nggak akan cukup. Dia nggak akan lolos begitu saja. Gue bisa kendalikan dia. Lo, satpam kecil, sekalipun lo jago. Apa yang bisa lo lakukan? Lo kayak telur menghantam batu. San, diam. Lihat betapa pengecutnya lo tadi. Baiklah,
kita sudahi saja pembicaraan ini. Gu Zhenye juga sudah pergi. Nggak gampang kita bisa kumpul bareng. Waktunya makan. Zisuan, suruh pelayannya hidangkan makanannya. Bai, halo, pengurus rumah Wang, tuan muda. Bilang ke orang tua itu, kalau dia mau gue kembali, dia harus menyetujui satu hal. Katakan, tuan muda, asal kau kembali. Orang tua itu akan menyetujui apapun. Baiklah, dengarkan, mulai hari ini dan seterusnya, semua urusan grup Song akan dikelola oleh gue. Keputusan apapun yang gue buat, apapun yang gue lakukan, kalian tidak perlu mempertanyakan. Ini, laporkan saja padanya. Dan, kalau dia tidak setuju, maka seumur hidupnya, dia bisa lupakan untuk bertemu gue lagi. Baik, aku akan segera melapor ke orang tua. Gue kasih waktu 1 jam. Halo, Pak Tua? Ada hal penting yang harus kulaporkan. Silakan. Tuan muda bilang kalau Bapak mau dia kembali. Bapak harus menyetujui satu hal. Tidak masalah, aku setuju. Bapak bahkan tidak mau tanya apa itu. Asal dia kembali, aku akan menyetujui apapun. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak peduli dengan materi apapun. Aku hanya peduli pada anakku. Baiklah, baiklah. Aku akan segera kembali ke tuan muda. Apa katanya? Orang tua itu bilang, terserah kau saja. Saat ini, selain dirimu, dia tidak peduli apapun. Bagus, tunggu kabarku. Iya. Tuan Xia, akhirnya Anda di sini. Apa yang terjadi? Pagi ini, 2/3 karyawan kita mengundurkan diri. Beberapa universitas yang telah kita kontrak hari ini mengirim email yang mengatakan mereka ingin mengakhiri kerja sama kita. Dan seseorang dengan jahat melaporkan kita, mengatakan kita menggunakan suku cadang di bawah standar dalam produksi. Sekarang seluruh lini produksi ditutup. Bahkan apa? Bahkan gedung perusahaan. Seseorang datang untuk menyegelnya hari ini. Mereka bilang kita terlibat dalam gugatan. Mereka ingin kita keluar. Dan selusin perusahaan yang telah kita kontrak untuk penyelesaian akhir mengirim pengacara hari ini, mengatakan mereka ingin menuntut kita. Mereka menuntut penyelesaian segera semua pembayaran, dan beberapa memiliki klausul penalti yang sangat besar. Gu Zhenye ini benar-benar gila. Dia mencoba menghancurkan kita. Jika ini terus berlanjut, perusahaan pasti akan bangkrut. Tuan Xia, apa yang harus kita lakukan? Aku ingin sekali mencabik-cabik Gu Zhenye itu. Haruskah kita mencoba mendapatkan pinjaman bank lagi? Kau pikir pinjaman bisa menyelesaikan masalah? Kali ini, Gu Zhenye bertekad untuk menghancurkan kita. Bahkan jika kita selamat dari krisis ini, yang berikutnya akan menunggu kita. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu ajal. Dia menyerang kita dari segala arah kali ini. Saat ini, seluruh perusahaan berantakan sekarang. Tidak, aku harus menemuinya. Aku akan pergi sekarang. Ayah, apa kau akan menemui Gu Zhenye? Benar, perusahaan dalam masalah yang lebih besar lagi. Satu-satunya harapan kita adalah mencari rekonsiliasi dengan Gu Zhenye. Ini satu-satunya jalur hidup perusahaan. Rekonsiliasi? Bagaimana? Apa kita menukar Siahi demi perdamaian? Jangan khawatir tentang itu. Aku punya rencana. Kau harus percaya padaku. Kau tidak perlu melakukan apapun. Jika dia ingin datang, biarkan dia datang. Beri aku waktu. Hanya 3 hari. Aku bisa menangani semuanya. Song Zisuan, aku tahu kau luar biasa. Tapi kali ini, Gu Zhenye mengerahkan seluruh kekuatan keluarganya dalam pertarungan ini melawan kita. Ini bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan dengan 100 juta atau pukulan. Ayah, sudah kubilang, beri aku 3 hari. Aku bisa perbaiki ini. 3 hari. Dan aku akan menyingkirkan Gu Zhenye sebagai ketua. Song Zisuan, kau perlu memikirkan ini matang-matang. Ini bukan sesuatu untuk disombongkan. Ayah, aku bertanggung jawab atas apa yang kukatakan. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Xiao Xia, apa kau benar-benar percaya padanya? Tak ada salahnya mencoba, meskipun kemungkinannya kecil. Tuan Gu, katakan saja apa yang Anda butuhkan. Bagaimana tugas yang kuberikan padamu? Maksudmu mengurus perusahaan Xia Ziheng? Tentu saja. Itu satu-satunya hal yang kupedulikan saat ini. Jangan khawatir. Sudah diurus. Kita menginvestasikan 100 juta untuk ini. Kita menyuap semua mitra Xia. Dan
Para mitra dengan saldo terutang sudah berada di depan pintu Xia menuntut pembayaran. Aku juga menyebarkan berita bahwa Xia diambang kebangkrutan. Beritahu orang-orang kita untuk menjaga dompet mereka. Kerja bagus. Tidak akan ada kesalahan kali ini, kan? Jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada kesalahan kali ini. Xia tidak punya peluang untuk pulih. Jika ada yang salah, aku akan membunuhmu. Pasti tidak akan ada masalah kali ini. Hanya saja, kita udah ngucurin 100 juta ke sini. Kita juga udah kehilangan 100 juta sia-sia. Dan kalau si ketua tua dan para pemegang saham tahu soal masalah arus kas kita, mereka pasti bakal tahu. Omong kosong. Gue tajir melintir. Gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Jangan bikin pusing kepalamu yang mungil itu. Iya. Kalau nggak ada lagi, gue cabut dulu. Silakan. Bentar. Siap-siapin mobil. Gue mau ke Xia Group buat ngerjain mereka langsung. Baik, saya akan segera mengaturnya. Halo, cari siapa ya? Siapa itu? Isi buku tamu dan sebutin keperluanmu. Apaan sih lo? Ngapain lo? Mau mukul orang? Hah? Lepasin gue. Kalian Xia Group pada belagu ya? Mana Song Zisuan? Tukang jaga sama sopir. Nggak jaga di depan. Gerombolan anjing penjaga. Siapa yang lo bilang anjing? Bilangin ke Song Zisuan. Guzenye ada di sini. Pak. Guzenye sudah tiba. Dan Anda ini, mana Xia Ziheng? Tuan Xia kami ada di dalam. Silakan tunggu sebentar, saya akan memberitahunya. Guzenye, kalian berdua ada di sini. Mana si Song Zisuan yang nggak becus itu? Kenapa dia nggak di sini? Ini benar-benar rendah dan tercela. Wah, kata-katanya indah sekali. Gue datang ke sini hari ini buat lihat betapa menyedihkannya kalian berdua. Guzenye, lo percaya karma? Semua hal buruk yang udah lo lakuin bakal balik ngehantain lo. Oh ya? Gue rasa keadaan perusahaan lo sekarang lebih mirip yang kena karma daripada gue. Pak, nggak usah diladenin. Sekalipun kita hancur lebur, kita nggak bakal bikin kesepakatan apapun sama dia. Baguslah kalau gitu, gue bakal tunggu sampai perusahaan lo bangkrut. Sampai lo nggak punya apa-apa lagi. Dan terus nyiksa lo. Gue bakal pastiin lo sampai nggak bisa minta-minta makan. Lo bakal dapet balasannya. Gue udah bilang sebelumnya. Di seluruh Jiangding, nggak ada yang berani nyinggung gue. Guzenye, nggak ada yang berani nolak gue. Guzenye, kalian sendiri yang cari gara-gara. Jangan kepedean. Pada akhirnya, lo cuma bakal bunuh diri sendiri. Diam, untung lo dilirik sama gue. Lo lolos tempo hari. Lain kali lo nggak bakal seberuntung itu. Berani lo di seluruh Jiangding. Nggak ada yang nggak berani gue lakuin. Guzenye, gimana kalau lo pikir-pikir lagi? Lagian, nikahin anjing penjaga. Nggak keren-keren amat. Itu masih 100 kali lebih baik daripada elo. Gue jijik ngelihat lo. Baguslah, gue tunggu aja. Sampai hari dimana lo datang ngerangkak ke gue. Mohon ampun. Halo, Sekretaris Li? Ada apa? Pak Gu, Bapak harus segera kembali. Ada masalah di perusahaan. Apa yang terjadi? Ini serius. Bapak harus segera kembali. Nanti gue urus lo. Tunggu aja lo. Ada apa? Cepat kasih tahu saya. Pak Gu, hari ini kami menerima pemberitahuan pemutusan kontrak dari beberapa perusahaan. Harga saham kita turun 20%. Kita kehilangan miliaran nilai pasar. Apa? Benar, Pak Gu. Cuma dalam setengah hari, kita udah nerima lusinan surat pemutusan kontrak. Sialan. Udah tahu kenapa? Kenapa banyak perusahaan tiba-tiba mutusin kontrak sama kita? Saya sudah selidiki dan jelas. Ini adalah perusahaan lagu. Mereka semua ingin bekerja sama dengan Song Corporation. Song Corporation, orang terkaya di Hegu County, Songmin Group. Mereka, bagaimana mungkin? Nilai pasar korporasi Song miliaran. Dan kita nggak punya banyak urusan keuangan. Kita juga biasanya nggak ada konflik.
Kenapa mereka tiba-tiba mengincarku? Entahlah. Aku baru dapat kabar. Aku langsung ke sini buat kasih tahu kamu. Terus ngapain kamu nggak selidiki? Iya. Aku bakal selidiki sekarang juga, tunggu dulu. Nggakkah kau pikir cara korporasi Song mengincar kita sama kayak cara kita berurusan sama keluarga Xia? Ini nggak kayak, ini pakai taktik yang sama kayak yang kita pakai lawan keluarga Xia, melawan kita. Cepetan selidiki, jangan sampai ayahku tahu soal ini. Kalau nggak, habislah aku. Gimana caranya aku nyembunyiin hal kayak gini? Kalau kita kehilangan pelanggan, bakal jadi pukulan telak buat kita. Kasih tahu aku sesuatu yang belum aku tahu. Buruan selidiki dan cari solusinya. Lihat apa kita bisa hubungi korporasi Song. Oke, aku kerjain sekarang juga. Siapa di sana? Halo. Anda siapa? Saya manajer keuangan korporasi Song. Korporasi Song? Maksudnya? Anda pasti bingung sekarang. Grup Guangyuan saya dan korporasi Song Anda nggak ada urusan bisnis. Apalagi konflik bisnis. Anda tiba-tiba mengincar grup Guangyuan kami. Apa maksudnya ini? Jangan khawatir. Ketua kami di korporasi Song ingin mengundang Anda makan malam. Anda ada waktu? Ketua Song, Song Tian dari korporasi Song? Ketua Song kami kesehatannya kurang baik dan nggak bisa datang. Ini putranya. Ketua yang baru ingin mengundang Anda makan malam di klub pribadi Anda di Jiangding. Baiklah, aku segera ke sana. Aku ingin lihat siapa orang ini. Tuan muda Guzenye sudah membuat janji. Dia akan segera tiba, bagus. Kamu boleh pergi sekarang ya. Tuan Song, Tuan Gu. Lama tak jumpa. Kok kamu? Kaget? Kamu ketua baru korporasi Song? Betul, ini aku. Ini nggak mungkin. Kamu kan cuma satpam. Banyak yang kau tak tahu. Jadi, semua yang terjadi barusan ulahmu? Ku bilang ini. Membalas dengan cara yang sama. Kau bisa habiskan 100 juta untuk menghancurkan keluarga Xia. Aku bisa habiskan 5 miliar untuk menghancurkan grup Guangyuanmu. Kejam banget sih, loh. Aku nggak mau main permainan ini sama kamu. Kamu yang maksa aku. Kamu yang cari gara-gara. Apa maumu? Cabut segera semua tindakanmu terhadap keluarga Xia. Kalau nggak, ku buat kau, grup Guangyuan bayar 100 kali lipat. Baiklah, aku bisa cabut sanksi terhadap keluarga Xia. Dan kau, apa kau juga? Cabut sanksi terhadap grup Guangyuan kami. Kembalikan klien-klienku. Kau pikir kau masih punya hak buat tawar-menawar denganku? Satu-satunya pilihanmu sekarang, nurut, baru grup Guangyuan punya jalan keluar. Kalau enggak, buntu. Jangan coba nakut-nakutin aku. Aku, Guzenye, nggak dibesarkan untuk ditakut-takuti. Paling buruk, kita sama-sama hancur. Saling menghancurkan. Baiklah, kau boleh coba. Tapi aku peringatkan kau. Dalam saling menghancurkan, ikan mati tak bisa hidup lagi. Tapi jala yang robek bisa dijahit. Baiklah. Song Zisuan, aku mengalah. Aku akan cabut sanksinya terhadap grup Xia begitu aku kembali. Tapi aku juga peringatkan kau. Jangan terlalu memaksaku. Kalau enggak, aku nggak bakal sopan. Itu tergantung ketulusanmu. Dan Xia He adalah istriku. Kalau kau ganggu dia lagi, dengan cara apapun, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Baiklah, nggak masalah. Mulai sekarang, lo pergi dengan cara lo. Dan gue pergi dengan cara gue. Gue harap lo pegang janji lo. Nggak usah repot-repot nganter gue keluar.
Tuan muda, Gus Hengye ini bukan orang sembarangan. Nggak apa-apa, gue udah nakutin dia. Dia nggak bakal bisa bikin masalah besar. Kapan lo mau nemuin ketua lama? 2 hari lagi gue pergi setelah gue ngurusin semuanya. Lo harus cepetan. Kesehatan ketua lama makin menurun setiap harinya. Gue tahu lo bisa pergi sekarang. Iya. Halo, Xiao Li, Direktur Gu, ada instruksi apa? Temukan Lei Pak untukku. Kasih dia 50 juta buat beli 2 nyawa. Bai. Gue nggak bisa dapetin lo secara terang-terangan, tapi gue masih bisa dapetin lo dari belakang layar. Masuk. Direktur Gu, ada insiden lagi. Ada apa lagi sekarang? Lo diam-diam make 100 juta dari perusahaan buat ngelawan keluarga Xia. Dan masalah kita yang diincar sama grup Song udah ketahuan sama mantan ketua dan dewan direksi. Bukannya gue udah bilang supaya lo rahasiakan? Gimana bisa hal kayak gitu dirahasiakan? Apa kata mereka sekarang? Mereka mau lo mundur. Ninggalin manajemen. Mereka gila? Gue ketua baru grup ini. Kenapa gue harus mundur? Udah terlambat. Mantan ketua dan dewan direksi lagi dalam perjalanan. Mereka datang buat minta pertanggungjawaban lo. Direktur Gu, lo harus cepat cari solusi. Kalau enggak, begitu dewan direksi ngevote, jabatan ketua lo bakal hilang. Meskipun sekarang lo masih jadi ketua, tetap aja mantan ketua yang punya keputusan akhir. Omong kosong doang, kayak yang lo bilang. Ini semua salah Xia Ziheng dan Song Zisuan. Lo udah cariin Lei Pak buat gue kayak yang gue minta? Lei Pak bilang, selama lo ngasih perintah, nyawa siapa yang lo mau, dia bakal ketemu ajalnya. Oke, bilang ke dia. Gue cuma mau Xia Ziheng dan Song Zisuan mati. Gue mau mereka berdua. Tuan Gu, begitu lo ngasih perintah ini, nggak ada jalan balik. Nggak perlu ngingetin gue. Cariin aja Lei Pak buat gue. Tapi gimana dengan situasi hari ini? Anggota dewan direksi lagi dalam perjalanan. Merepotkan. Kalau mereka maksa gue terlalu jauh, gue bakal habisin mereka semua. Tuan Gu, kenapa lo nggak sembunyi aja? Kalau mereka nggak bisa nemuin lo, mereka bakal nyerah. Siapin mobilnya. Bawa gue ke Lei Pak. Baik, baik, saya akan segera mengaturnya. Lantainya keras, ya? Menurut lo? Kenapa lo nggak naik aja? Ranjangnya cukup gede. Apa yang lo omongin? Lo nyuruh gue tidur di sini? Udahlah kalau lo nggak mau. Iya, gue mau. Masuk. Tuan Xia, kabar baik, kabar baik. Kabar baik apa? Para mitra yang batalin kerja sama kita sebelumnya. Semuanya udah setuju buat lanjut kerja sama bareng kita. Dan gimana dengan karyawan veteran yang resign? Tulang punggung teknis, semuanya udah balik kerja. Komentar-komentar jahat itu. Dan masalah pasokan, sekarang semuanya udah beres. Beneran? Tentu saja, benar. Song Zisuan ini, dia bener-bener hebat. Tuan Xia, saya udah cek. Coba tebak siapa yang bantu kita? Katanya sih. Masa iya perusahaan sebesar itu bantuin kita? Ada identitas seseorang.
yang gak bakal ketebak sama lo. Bilang aja. Jangan bikin gue penasaran. Itu menantu lo, si satpam kecil, Song Zisuan. Dia anak tunggal Song Tian, ketua grup Song. Apa? Beritanya valid? Benar-benar bisa diandalkan. Anak ini. Aku tahu dia punya kekuatan. Ternyata latar belakangnya sedalam ini. Benar, kan? Saat aku mendengarnya, aku terkejut. Segera panggil Song Zisuan ke kedai teh. Baik, aku akan mengundangnya sekarang, dan juga panggil Xiaohi juga. Ayah, apakah ayah memanggilku? Song Zisuan, kau menyembunyikan dirimu dengan baik. Ayah. Apa maksud ayah? Kenapa kau masih berpura-pura? Aku tahu kau berkuasa. Jadi, kau putra sulung grup Song. Putra tunggal ketua Song Tian. Apa? Kau putra sulung grup Song? Kenapa aku tak pernah mendengarmu menyebutkannya? Kalau begitu, aku akan menjelaskan semuanya hari ini. Aku memang putra Song Tian. Tapi aku tidak menyembunyikan apapun karena aku sudah memutuskan hubunganku dengannya. Dan aku benar-benar tidak menganggapnya sebagai seorang ayah. Kenapa? Kenapa memutuskan hubungan ayah anak? 10 tahun yang lalu, dia sendiri yang mengusir ibu tiriku dari keluarga Song hanya untuk menyenangkan kekasihnya. Sekarang, sakit parah, dia mengingatkanku, ingin aku kembali dan mewarisi hartanya. Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku sangat bimbang sekarang, tapi aku tidak pernah peduli dengan miliarannya. Tapi kemudian aku berpikir lagi, bagaimanapun dia adalah ayahku. Ini benar-benar ironis. Kukira Gu Xingye hanyalah generasi kedua super kaya, selalu ingin menikahkan putrinya dengannya. Tak kusangka orang yang paling kuanggap remeh menjadi menantu laki-lakiku, dan menjadi generasi kedua yang lebih kaya. Hidup ini sungguh tak terduga. Oke, berhentilah berpikir terlalu banyak. Kau sudah mengalaminya, kau yang paling tahu. Apapun yang kau pilih, aku akan selalu berada di sisimu. Sebenarnya, aku tidak menginginkan kekayaan atau kejayaan apapun. Sederhana saja sudah cukup. Tunggu sebentar. Aduh. Biarkan aku masuk. Ada apa ini? Tuan Xia ini memaksa untuk masuk. Aku sudah bilang. Kalian sedang berdiskusi. Pengurus rumah Huang, kenapa kau di sini? Tuan muda, gawat, ada apa? Tuan sakit kritis. Terbaring di tempat tidur. Kau harus kembali. Dia hanya punya satu napas terakhir. Apa? Kapan ini terjadi? Aku baru tahu. Kau harus segera kembali. Kau tidak boleh membiarkannya mati dengan penyesalan. Apa yang masih kuragukan? Tak boleh ada penyesalan. Xiaohi, ikut aku kembali, oke? Cepatlah pergi. Pengurus rumah Huang, ayo pergi. Oh. Tuan muda, Anda sebenarnya tidak tahu. Saat Tuan mengusirmu, beliau juga hidup dalam penyesalan. Beliau menyalahkan dirinya sendiri selama 10 tahun. Beliau bahkan menyuruh orang mencari Anda di seluruh dunia. Tapi beliau tidak menyangka Anda berada di kota Jiangding yang dekat. Jangan sebutkan masalah ini. Cepatlah, baik. Ayah. Dokter, bagaimana keadaan Tuan? Zisuan. Ayah. Tidak, jangan minta maaf. Ayah, akulah yang harusnya minta maaf. Seharusnya aku datang menemuimu lebih cepat. Ngomong-ngomong, ayah, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Xiaohi, menantumu, ayah. Bagus sekali. Ayah, ayah sedang lemah sekarang, jadi jangan bicara lagi. Pengurus rumah Huang, ayahku memanggilmu, Tuan. Berikan.
Berikan padanya. Baik, Tuan. Tuan muda, ini surat wasiat Tuan. Beliau meninggalkan seluruh grup untukmu. Untukmu mewarisi seluruh bisnis keluarga. Ayah, aku. Tuan muda, sebaiknya kau terima. Dengan begini, ayah bisa beristirahat dengan tenang. Baiklah, aku terima, ayah. Aku janji padamu. Aku pasti akan meneruskan grup Su. Aku akan hidup dan mati bersama perusahaan ini. Ayah, apa yang ingin ayah katakan? Ayah. Masuk, Tuan Song. Ini adalah grup investasi kami. Sebuah kontrak 80 miliar yuan. Tolong tanda tangani di sini. Baik. Pak Tua Wang, kamu sudah bersama ayahku seumur hidup, kan? Jangan repot-repot dengan hal-hal sepele seperti ini di masa depan. Serahkan saja pada sekretaris yang lain. Kamu tidak berpikir aku terlalu tua, kan? Dan tidak menginginkanku lagi? Apa yang kau pikirkan? Kau punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku bermaksud untuk menunjukmu sebagai manajer umum perusahaan kami dan memegang saham perusahaan. Tuan Song, aku tidak pantas menerima ini. Aku tidak memiliki kemampuan itu. Jika aku bilang kau bisa, kau pasti bisa. Aku sudah memutuskan. Tolong jangan ditolak. Baiklah, baiklah. 2 hari ini, urusan perusahaan. Aku akan merepotkanmu untuk mengurusnya. Aku harus pulang. Hai, sayang, kau sudah pulang. Aku beli bahan makanan, aku akan memasak untukmu. Masak apa? Aku bisa membiarkan seorang multimiliarder memasak? Multimiliarder apa? Aku hanya pengikut setiamu. Bucin, kau sangat manis. Oh, iya, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Coba tebak. Aku tidak bisa menebak. Aku hamil. Benarkah? Mana mungkin palsu? Tuan Gu, izinkan saya memberi Anda informasi singkat tentang situasi terkini. Silakan. Song Zishuan baru-baru ini mengambil alih grup Song dan mengamankan beberapa pesanan besar. Pasar saham melonjak, naik sebesar 10%. Sialan, bisakah aku mendapatkan kabar baik? Tuan Gu, grup Song sekarang sedang berkembang. Keluarga Xia juga mendapat manfaat dari mereka. Momentum mereka kuat akhir-akhir ini. Apa? Mereka mengambil kursi ketua saya. Namun mereka malah semakin baik. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yang kau lakukan hanyalah bertanya apa yang harus dilakukan. Aku sudah bilang untuk mencari. Setelah sekian lama, di mana dia? Lei Pak sebelumnya di luar negeri. Dia baru saja kembali. Bawa dia untuk menemuiku segera. Ya, aku akan mengaturnya segera. 1 jam kemudian. Lei Pak, uang mukanya sudah ditransfer ke akunmu. Kapan kau bisa mulai? Kapan saja. Secepatnya, aku tidak sabar. Baik. Ingat, 2 orang. Tidak boleh ada yang selamat. Mengerti? Lanjutkan. Hei, ayah, Xia He sudah keluar selama berjam-jam dan masih belum kembali. Apa kau sudah menghubunginya? Ponselnya tidak bisa dihubungi. Sudah berjam-jam. Aku benar-benar takut terjadi sesuatu padanya. Jangan khawatir dulu. Biar aku pikirkan sesuatu. Aku punya firasat Gu Zhenye ada di balik ini. Sudah begitu lama tanpa kabar. Ini bukan seperti dia. Baiklah, aku akan mencarinya. Ayah, apa dia sudah kembali? Belum. Aku sudah bertanya pada semua kerabat dan teman kita. Tidak ada yang melihatnya. Aku meneleponnya pagi ini. Dia bilang dia mau jalan-jalan. Sudah berjam-jam sekarang. Apa kau sudah menelepon polisi? Ya, mereka sedang menyelidikinya. Ya ampun. Dia sedang hamil. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Pasti Gu Zhenye. Dia tidak pernah
Menyerah. Ayah, tunggu di sini. Aku akan mencari Gus Hye. Kau pergi sendiri, aku bisa sendiri. Apa mau lo? Apa mau gue? Gue tanya, apa mau lo? Song Zisuan, maksud lo apa? Siahi mana? Lo bawa dia kemana? Siahi istri lo, kan? Kenapa nanya gue? Jangan pura-pura bego. Siahi lo bawa kemana? Kalau istri lo hilang, lapor polisi lah. Ngapain ke gue? Mana gue tahu istri lo di mana? Gak ada yang berani nyentuh Siahi selain Elo. Terus? Ada bukti? Gak ada bukti, gue tuntut lo pencemaran nama baik. Kasih tahu dia di mana, atau gue cekik lo. Cekik gue? Sini, cekik aja sekalian. Gue gak tahu Siahi di mana. Gue mohon, ya? Apapun yang lo mau, hajar gue aja. Asal jangan apa-apain Siahi. Song Zisuan, lo mohon sama gue? Sayangnya, gue beneran gak tahu Siahi di mana. Lepasin dia. Gue kasih lo 10 miliar. Gak, gue kasih 100 miliar. Gila lo, ya? Mau ngasih gue 1 triliun pun. Gak tahu ya gak tahu. Jangan maksa gue. Lo yang maksa gue. Tuan muda Song. Gue udah bilang. Kalau lo berani sentuh Siahi, gue habisi lo. Sini, habisi gue. Gara-gara lo, gue bukan ketua lagi. Hidup pun udah gak ada artinya. Gue malah senang. Masih gak mau ngaku juga? Gue gak tahu lo mau gue ngaku apa. Gak bisa jagain istri sendiri? Ngapain ke gue? Oke, Gus Hye. Tunggu aja lo. Mati pun lo gak bakal tahu caranya. Ada yang aneh? Normal semua. Dia diikat di dalam. Awasi dia baik-baik ya. Siahi, kita ketemu lagi. Gus Hye, beneran lo? Berani banget lo, ya? Gue emang berani. Kalian semua yang bikin gue jadi begini. Jabatan ketua gue udah hilang. Tapi, kalian semua enak-enakan. Kirain gue bakal biarin kalian gitu aja? Gila lo. Gila banget. Gue emang gila. Biar gue kasih tahu, Song Zisuan baru aja nemuin gue. Nanyain keberadaan lo. Tatapan matanya itu loh. Bikin puas banget deh pokoknya. Cabul. Cabul banget sih lo. Mampus lo nanti. Salahkan kecantikan lo yang memikat. Gue terlalu cinta sama lo. Hari ini, akhirnya lo jatuh ke tangan gue. Kita lihat siapa yang bakal nyelamatin lo. Jangan macem-macem. Song Zisuan gak bakal biarin lo lolos. Tenang aja, dia gak bakal balik lagi setelah hari ini. Yang dulu gak kesampaian. Hari ini bakal gue nikmati. Tolong, tolong. Teriak aja terus. Gue gak percaya Song Zisuan bisa nyelamatin lo kali ini. Gus Hye, gue mohon. Gue kasih duit, ya? Lepasin gue aja. Mau duit berapapun gue kasih. Lo sama aja kayak Song Zisuan. Duit, duit melulu. Kirain gue kurang duit? Gue kurang lo. Gue mau lo. Buat ngelepasin amarah gue ini. Gus Hye, berhenti. Sentuh istri dan anak gue. Abis lo.